Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Baik, ikhwafillah, ya kita lanjutkan sekarang pada al-qaidatul ula, ya, yaitu kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Ya, sukses aja. Aslu hadhihi al-qaidah. Aslu hadhil qaidati aslu hadhil qaidati hadisi al-hadisu nabiyyu syarifu allazi akhrajahu al-imam al-Bukhari Imam Bukhari fi fi sahihihi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala wa huwa ala mimbari sami itu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ma wa inna ma yaqulu mana paman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajaro terus. Nah, jadi kita sekarang belajar yaitu al-qaidatul ula, ya. Itu kaidah yang pertama. Apa nih kaidah yang pertama? Al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung kepada maksud-maksudnya. Aslu hadhil qaidati, ya, yang menjadi dasar atau pokok dasar dari kaidah ini. Aslu hadhil qaidati, ya, asal daripada kaidah ini adalah al hadisun nabawiyyus syarifu, hadis Nabi yang mulia, alladzi akhrajahul Imamul Bukhari, yang mana telah mengeluarkan hadis tersebut yaitu Al Imam Bukhari. Fi sahihihi, dalam sahih beliau, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, berkata, wa huwa alal mimbari. Nah, ini sedang berada di atas mimbar. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada niat. Wa innama, dan sesungguhnya hanya likulli imri'in, bagi setiap individu, manawa, apa yang dia niatkan. Pamangkanat, maka barang siapa, atau maka barang siapa, tapi disatukan, ya. Nulis barang siapanya disatukan. Bukan barang siapa, karena beda, ya. Pamangkanat, maka barang siapa, hijratuhu, hijrahnya ilallahi wa rasul, hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa nih? Dia akan diberikan pahala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu kepada dunia yang dia cari, ya, yang dia inginkan, awi muratin yang kiuha, atau kepada perempuan yang dia ingin nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa ya dia berhijrah kepadanya. Artinya ya dia dapatkan, cuman dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan kaki di bawah tuh, Sahih Bukhari bi syarhil Asqalani. Ini dalam Sahih Bukhari, ya, dengan syarah Al-Imam Asqalani, jilid 1 atau juz 1 itu, Shafah Tasi'ah. Riyadhus Shalihin, ada di Riyadhus Shalihin juga, halaman 12 sampai 13. Kemudian Syarhu Al-Majallah. Ini syarah Al-Majallah. Majallah juga disyarah, ya, ternyata. Syarhul Majallah li Ustadzina Munir Al-Fadi, halaman 54. Nah, yuk lanjut, silahkan Ustadz Falah. Syarhul Qaidah Al-Ashirah.
Syarhul qaidati. Syarhul qaidati. Al-maqsud bihadzal qaidati bihadzal qaidati anna al-ahkam asy-syar'iyyata fi umurin nasi wa muamalatihim tatakayyafu hasba qusudihim ya ai niyatihim min ijra'iha faqad ya'malul insanu amalan biqasdin muayyanin fayatarattabu ala amalihi hukmun muayyanun. Faqad ya'malu nafsal amali Waqad ya'malu nafsal amal, betul. Faqad ya'malu nafsal amali biqasdin akhar fayatarattabu ala amalihi hukmun akhar. Baik, barakallah. Ya, akharu. Hukmun akharu. Ya. Syarhul qaidah, syarah daripada kaidah ini. Al-maqsudu bihadhil qaidati, maksud daripada kaidah ini, anal ahkama syar'iyyah, bahwasannya hukum syariat ya, fi umurin nas, pada permasalahan manusia ya, fi umurin nasi wa muamalatihim, dan juga dalam masalah muamalah mereka ya. Muamalah ya, interaksi, wa muamalatihim, dan juga dalam interaksi mereka. Tatakayyafu ya, itu mengakomodir atau ya disesuaikan saja ya, disesuaikan hasba kusudihim, sesuai dengan maksud-maksud mereka, ai ya, yakni niatihim, atau niat mereka, min ijro'iha ya, dalam pelaksanaannya itu ya, dalam pelaksanaannya. Faqad ya'malul insanu amalan, maka terkadang manusia mengerjakan satu pekerjaan biqasdin muayyanin, dengan niat tertentu, payatarotabu, nah maka berdampak ala amalihi, atas amalnya itu ya, hukmun muayyanun. Nah jadi kalau dia mengerjakan ini hukum, kalau dia mengerjakan ini hukum, itu. Waqad ya'malu ya, waqad ya'malu nafsu al-amala, atau waqad ya'malu nafsal amali, bukan nafsa. Waqad ya'malu nafsal amal, terkadang dia mengerjakan amal yang sama biqasdin akhar. Gitu ya, paham ya, dengan niat yang lain gitu. Jadi pekerjaannya sama, tapi niatnya beda. Payatarot tabu ya, maka ya berakibat ala amalihi, atas amalnya itu hukmun akhar gitu. Gini. Contoh misalkan, ini nih talabul ilmi. Kan kemarin kita bahas ya dalam kitab apa tuh? Dalam kitab apa kemarin? Kita belajar apa sih kemarin? Yang itu yang ada padilah talabul ilmi itu kemarin. Usul fikih ya. Nah ini talabul ilmi nih. Ini nafsul amal talabul ilmi ya. Niatnya kholisun lillah. Apa yang akan dia dapatkan? Kalau niatnya kholisun lillah, pahala dari Allah, tentu itu ya. Tapi kalau niatnya li tafakhur misalnya, niatnya untuk berbangga-bangga, atau niatnya adalah li syuhrah, karena ingin terkenal, boleh jadi dia mendapatkan itu, betul nggak? Ya, dia mendapatkan kebanggaan. Contoh misalkan jadi LC, ngejeblak LC. Yang penting kan LC gitu kan. Dijeblakeun. Betul nggak? Dia mungkin dapat itu, tapi tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum harus hati-hati. Ya. Boleh jadi thalabul ilminya sama, tapi pahalanya berbeda. Kenapa? Karena niat. Nah, gitu ya. Betul ya, waqad ya'malu nafsal amal. Ya, nafsal amali. Ya, terkadang dia mengerjakan pekerjaan yang sama biqasdin akhar. Dengan niat yang lain. Payatarotabu ala amalihi hukmun akhar. Masya Allah. Nah, di sini makanya al-umuru bimaqasidiha ini penting ya. Kayaknya kita sebagai thalabul ilmi, Anda juga di sini kan ya tulabul ilmi kan. Selama masih mencari matulab. Makanya dulu ya Ustaz Usman Salehuddin,
ketika beliau ditanya hal anta mu'allimun, itu beliau beli kitab di mana itu, di sebuah toko di Mesir. Hal anta mu'allimun, la bal muta'alim. Bukan, saya ini ya pencari ilmu. Setingkat Ustaz Usman Solihuddin. Apakah kau seorang pengajar? Bukan, saya ini orang yang sedang belajar. Terus tingkat Ustaz Usman Solihuddin. Nah, makanya ya, kita muta'alim semua. Sampai kapan ya? Hatta nihayati al hayat, sampai dengan akhir hayat. Nah, cuman beda mungkin cara ta'alumnya beda. Itu aja ya. Allah Akbar. Yuk, sekarang kita praktek nih. Min tatbiqati hadhil qaidati. Sudah. من تطبيقات هذه القاعدة أن ملتقط لقطة يعتبر أمينا يعتبر أمينا لا ضمان عليه إذا حلقت لقطة في يده بدون تعديل منه أو تقصير إذا كان قصده من التقاطها حفظها إذا كان قصده حفظها وردها إلى صاحبها ويعتبر غاصبا إذا كان لقطها بقصد tamaluk because di tamalukiha ayat bunu halakuha ayat manu ya ayat manu ya domina atau ya halakaha watalipaha walau kana halakuha biduni ta'din nisfu aw tafsirin li annahu ghasibun wal ghasibu yadmunu halakun yadmanu halaka suhu mutlaqan wa min hadza ja'atil maddatu tis'ah sabumi'ah tis'ah min adlatil ahkamil adliyati. Nah, sampai situ dulu. Min tatbiqati hadhil qaidah. Ya, di antara praktek nih. Ya, praktek daripada kaidah ini. Anna multaqitul luqtati, orang yang memungut benda yang terjatuh, luqtah itu. Ya, ada benda terjatuh. Nah, di yuk tabaru aminan. Dia itu dianggap sebagai penanggung jawab. Contoh misalkan ketika kita di jalan nih, nemu apa? Nemu jam tangan. Ya, nemu. Ada orang jatuh jam tangannya, kemudian kita ketemu. Kita yang menemukan. Nah, kita tuh multakit. Multakit apa? Pemungut. Al-luqtah. Nah, luqtah itu benda yang terjatuh. Nah, maka pas kita pungut, kita jadi amin. Kita jadi apa? Jadi penanggung jawab benda tersebut. Ya. Tapi dalam hal ini la domana alaihi, tidak ada jaminan apapun atau tidak ada tanggungan apapun atasnya. Idza halakatil luqtatu, apabila rusak benda yang dipungut itu piyadihi, ya, di tangannya, biduni ta'adin, ya, tanpa ada kesengajaan minhu darinya, au taksirin, ya, atau karena kelengahan. Jadi dia pungut tuh, tak sengaja misalkan, sudah dipungut misalkan jatuh. Nah, dia nggak usah tidak harus menanggung kerugian atau tidak harus tidak ada tanggung jawab lah atas benda itu. Paham ya? Nah, kenapa nih? Idza kana qasduhu, apabila maksud dia min iltiqatiha, ketika memungut itu, hifdzoha, untuk menjaganya, waraddaha ila sahibiha, dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Gitu. Paham ya? Gitu. Agrag dompet misalkan. Agrag
jatuh dompet. Ada apa? Ada dompet kan gitu. Pluk. Ya, kemudian nah kita ambil, kita nggak tahu siapa pas dibuka kan ada KTP-nya, biasanya ada KTP si ada gitu. Nah, maksud kita apa ketika mengambil itu? Yang pertama menjaganya agar jangan sampai apa? Diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab. Mengapa? Roddah, mengembalikannya. Tentu dengan isinya, ingat. Ya, maksud daripada mengembalikan dompet itu dengan isinya. Kalau isinya misalkan ada uang berapa? 100.000 atau berapalah, sejuta, itu harus utuh segitu. Ya ulah ya kerburuhan. Jangan diambil misalkan berapa, ada sejuta kita ambil kan bayar mereka. Ya, kita ambil berapa, 100.000, nggak boleh. Nggak boleh gitu, ya. Nah gitu, paham ya? Jadi niatnya apa? Niat iltikot itu, memungut itu apa niatnya? Untuk mengembalikan, menjaga dan mengembalikan. Nah, maka dia yukta baru aminan, dianggap sebagai orang yang mendapatkan amanah, tanggung jawab. Wa yukta baru gosiban, dan dianggap sebagai perampas tuh kadek. Ya, idza kana iltiqatuha, apabila dia memungutnya bikos ditamalukiha, dengan maksud untuk memilikinya tuh kadek. Pas kita dapat kan baiklah. Ya, kita dapatin ada apa aja tuh, kemudian kita akan baiklah ada mal apalin ieu. Nah, itu hati-hati. Ya. Itu dianggap merampas itu. Antum hati-hati, itu dianggap merampas itu. Ya, idza kana iltiqatuha bikos ditamalukiha, ya. Payad manu halakaha wa talipaha. Nah, maka dia ya bertanggung jawab atas kerusakannya, ya, dan juga ya ya halak dan talib eta sih rusak. Ya, dia bertanggung jawab atas kerusakan. Walau kana halakuha, walaupun kerusaknya itu biduni ta'addin, tanpa kesengajaan minhu darinya, au taksirin, ya, atau karena kelengahan dia gitu. Li'annahu gosibun, karena dia adalah seorang perampas. Nah, hati-hati kalau niat kita apa untuk memiliki benda yang jatuh gitu, ya. Wal gosib, dan orang yang merampas, yadmunu, menanggung halakal maksubi mutlaqan, dia menanggung kerusakan benda yang dia rampas secara mutlak. Wa bihadza, nah oleh sebab itu ya, ja'atil madatu, datang pada materi nomor 769 min majalatil ahkam al adliyah, ya, dari majalah, maksudnya perundang-undangan, ya, hukum perundangan keadilan gitu. Di bawah ada catatan kaki, kita baca catatan kakinya. Al-Madah, materi yang nomor ke-769. Ini mungkin dalam kitab perundang-undangan maksudnya, ya, min majalatil ahkam al-adliyah ini. Ya, dalam kitab perundang-undangan, wahia tabninul fikhi al-hanafi fi ahkamil muamalat, yaitu pengkodifikasian taknin itu, ya. Pengkodifikasian dalam hukum-hukum apa, dalam fikih Hanafi fi ahkamil muamalat, dalam hukum muamalat, ya, interaksi antara semua manusia. Wa qad tamma hadat taknin, dan sungguh telah selesai pengkodifikasian ini, ya, atau apa ya, kodifikasi itu makna gampangnya ya penulisan lah, ya, penulisan dari apa, dari kitab undang-undang ini, ya, fi zamanid daulah al-Utsmaniyah, pada zaman daulah Utsmaniyah. Wa kana huwal qanunul madani, dan dia adalah hukum negara. Ya, gitu. Wa qad dolla, ya, matbaqan fil Iraqi hatta sana, ya, mi'ah ala alpun watis umi'ah wa khamsin, dan sungguh telah apa nih sesat, ya, matbaqan fil Iraq,
Oh, ini ya cara sempit matbakon fil iraq, apa nih maksudnya? Sampai dengan tahun 1950. Wa qad jaa fi hadzal madah, dan sungguh telah datang dalam materi ini, yaitu nomor berapa tuh? 769. Idza wajada rajulun syai'an fitariq, apabila seorang laki-laki mendapati sesuatu di jalan, au fi mahalin akhar, atau di tempat yang lain, fa'akhadahu, maka dia mengambilnya ala sabili tamaluk, ya. Ya, apa, dengan cara ingin memilikinya, karena hukmuhu hukmal gosip, adalah hukumnya adalah hukum apa? Perampas. Hati-hati, Riz. Antum ketemu apa di jalan, ya. Ya, maksudnya untuk menjaganya dan mengembalikannya. Kucing misalkan. Kita ketemu kucing dari jalan. Itu ya. Kita harus disalabarkan dulu. Ini kucing siapa? Faidahala kadzalikal mal. Ya, maka apabila rusak harta tersebut, ya. Au doa atau hilang, ya, walau ya lil asna'i au taksir, ya. Karena apa? Karena perbuatan dia, atau ya karena kelengahan. Itu, ya. Minhu, darinya, karena dominan, maka dia menjadi penanggung dari hal tersebut. Itu. Ya, hati-hati, ya. Ammalau akhadhahu liyaruddahu, kalau dia mengambilnya itu untuk mengembalikan limalikihi, kepada pemiliknya, karena piyadihi amanah. Nah, maka yang ada di tangannya itu adalah amanah, dan dia tidak apa? Tidak menanggung atas kerusakan, ya. Itu. Jadi bagaimana nih kalau kita mengambil luktoh untuk dikembalikan, gimana maksudnya? Caranya diambil, dijaga, terus dicari pemiliknya, bukan diambil, ya, dijaga untuk dirinya sendiri. Itu gosip, itu namanya. Paham ya? Tapi ada hukum nanti terkait dengan luktoh ini, nantilah ya. Ada hadis yang menerangkan terkait dengan hal tersebut. Insyaallah, yuk. Wa min tatbiqatil qaidah. Terus. ومن تطبيقات القاعدة أو فروعها انتقاد البيت بلفظ الفعل المضارع في قصد الحال لا الاستقبال، فقال البائع أبيعك فرسي بكذا مبلغ. Ya, bikadzal mablagin. فيقول المخاطب قبلت، ولكن إذا وصل Ida kusida fi'lil mudhari bala al-istiqbala la yan'aqidu bihi al-bai'. Barakallah. Wa min, kita sampai ini aja nih, sampai ahkamil ghasab, ya. Bahas itu dulu aja. Kalau wasful fi'li nanti kita sampai. Wa min tatbiqatil qaidah, dan diantara ya praktek untuk kaidah ini, au furu'iha, ya, atau cabangnya, ya. Ini terjadi dalam apa? Dalam inqadul bai', ya, yaitu lapaz ini ikatan transaksi jual beli. Ikatan transaksi apa? Jual beli. Al-uqud. Ikatan transaksi jual beli, al-bai'. Bilafzil fi'lil mudhari, dengan lafaz fi'il mudhari. Nah, maka hati-hati tuh. Untung kita mah di apa? Sini ya, kalau jual beli juga nggak pakai fi'il mudhari ya. Pakai bahasa Sunda aja. Kalau bahasa Indonesia ya. Bilafzil fi'lil mudhari biqasdil hal lal istiqbal. Kan itu. Nah, makanya. Karena apa? Fi'il mudhari itu yahtamilu zama. Nah, ini dia mengandung kemungkinan dua waktu. Bisa hal, bisa istiqbal. Nah, ini baik maksudnya apa? Biqasdil hal, dengan maksud waktu sekarang gitu. Bukan lal istiqbal, bukan untuk masa yang akan datang. Kaqaulil ba'i, ya, maksud daripada apa? Seperti perkataan orang pedagang itu, abi uka parsi, aku menjual kepadamu, ya, kudaku bikaza mablagin, ya, dengan harga segini gitu. Ya, dengan harga segini.
Fayaqulul mukhatabu, maka berkata orang yang diajak bicara itu, qabil tu. Ya macam nikahnya, ankah tuh Kak. Qabil tu. Ya saya terima ya. Walakin idza qusida atau walakin idza qasada ya, karena ini kan al-ba'iyah. Walakin idza qasada bil fi'lil mudhari'i al-istiqbala. Akan tapi kalau dia memaksudkan, maksudnya baik ya, dengan fi'il mudhari itu al-istiqbal ya, maka layan akidu bihil baik, maka tidak terjadi tuh ikatan transaksi dari apa bayi itu, dari perniagaan nggak terjadi. Kalau apa dimaksudkan untuk apa, untuk masa yang akan datang, sampai sebegitunya ya. Terakhir yang Jim Panji, launa soba Launa soba auna soro siadi siadu siadu soyad soyadu syabaka tahu sabaka tahu wa ta'ala biha tuyun toirun wairun wa in kana qad nasaro sabaka sabaka tahu litijal litajbi pihak au li islahiha fil siyadi fasoidu fasoidu at-toiru alladzi ta'liqu alladzi ta'allaqo alladzi ta'allaqu bisyabakati liman sabaqat yaduhu ilaihi liman sabaqat yaduhu ilaihi wa in kana qad nasobaha nasobaha fil istiyadi fil siyadi pasoidu li sahibiha wa in akhirihi wa in akhadahu antu in akhadahu wa in akhadahu ghairuhu kana gosiban watan tobiku alaihi ahkamul gosbi. Nah, gosobi betul. Ya. Iya, barakallah. Syukran Panji. Nah, ini ya, launa soba au nasaro. Kalau menancapkan nasoba itu. Kalau menancapkan au nasyaro atau membentangkan, nah, as-soyadu ya, apa saya itu pemancing, pemburu syabaka tahu jaringnya. Ini kalau seorang pemancing ya, pemburu, dia menancapkan atau memancangkan jaringnya, syabaka tahu jaring. Fata'alla qabiha toir. Nah, kemudian tersangkut ya di syabakah itu, di apa, di jaring itu toir. Antum pernah nggak lihat orang yang ini yang berburu burung dengan jaring? Ya, di kampung banyak dulu, zaman dulu. Karena masih ingat dulu beli satu ekor itu harganya Rp75. Ya, 75 perak burung manuk piit. Ya, manuk piit zaman hari itu. Ya zaman masih Tegalan, banyak Tegalan. Sekarang udah jadi rumah. Itu. Iya, pakai jaring. Nah, ini kembali kepada siapa? Kembali kepada niat daripada soyad itu. Fa in kana qad nasyara syabakatahu. Kalau saja dia memancang atau apa, menyebarkan jaringnya itu litajbi pihak untuk mengeringkannya. Tajbib ya. Atau li islahiha, atau untuk memperbaikinya. Pasoidu, maka apa itu buruan. Soid itu buruan. Pasoidu maka buruan atau toir, kan dia tuh bukan dengan maksud berburu kan pada waktu itu. Tapi maksudnya apa? Mengeringkan atau apa tadi? Memperbaiki gitu. Nah, pas ke memperbaiki, tiba-tiba ada apa? Ada burung nyangkut gitu. Ya akhirnya gelebar kut di situ. Nyangkut. Ya, betul. Kut nyangkut gitu. Enggak ada nama bahasa Indonesia seperti itu. Kan kalau kita ada ya, bahasa Sunda mah ada celom gitu kan. Celom kan gitu. Enggak ada. Pas dia sedang menggelebar itu nyangkut. Ya gitu. Iya, itu siapa burungnya itu tiba-tiba nyangkut gitu. Nah,
Fasaidu ya, maka buruan al-tayr atau burung alladzi ta'allaqa bisyabakati yang tersangkut kepada jaring itu. Nah, ini hukumnya liman sabaqat yaduhu ilahi. Bagi orang yang mendahului mengambilnya itu. Ya, orang yang mendahului tangan kepada, maksudnya orang yang buru-buru mengambilnya. Kenapa? Niat. Nah, tapi tanya dulu. Mang Arya niatnya naon sih? Jadi tanya dulu itu. Tanya dulu ya. Atau kita sudah tahu ya kata si Emang apa? Saya mah rek menarkeun apa? Mau memperbaiki jaring gitu ya. Oh, apa loh? Mak tungguan tah. Siapa tahu kan ada apa? Ada burung yang nyangkut itu. Mah tungguan Tapi dengan syarat kita harus tahu niatnya apa. Niatnya adalah untuk mengeringkan atau memperbaiki. Gitu ya. Atau kalau ya kita belum tahu, tanyakan dulu. Jangan ujuk-ujuk ambil, jangan. Tanya dulu. Mang Arya teh keur naon? Aduh, tapi udah nggak zaman sekarang apa menjaring burung ya. Wah. Ya ini ya contoh zaman dulu ya nggak apa-apa ya. Nah, jadi kalau dia membentangkan jaring itu atau menancapkan jaring itu, nah, maksudnya untuk apa? Untuk mengeringkan atau untuk memperbaiki, ya nggak apa-apa. Itu kalau kita mengambil duluan, betul nggak? Dan dia bukan untuk berburu, gitu ya. Nah, tapi wa ingkana qad nasobah lil istiyad. Nah, tapi kalau dia itu menancapkannya benar-benar ke berburu, itu ya. Pasaidu li sahibiha, maka barang apa binatang buruan itu untuk yang memiliki memiliki apa jaringnya gitu. Oh iya ya, wa in akhadahu ghairuhu ya, maka apabila mengambilnya yang lain karena gosiban, maka tah nu ngambil eta teh perampas gitu ya. Wa tantobiku ya, dan berlaku kepadanya wa tantobiku alaihi ahkamul gosobi, maka berlaku kepadanya hukum-hukum perampasan gosob. Udahlah sampai sini dulu ya untuk Masya Allah luar biasa, amalkan ya kurang. Bukan jaringnya bukan. Ya. Nah ini nih sebentar sebelum ke sana. Ini belum selesai nih, ada catatan kaki ternyata ya. Ini materi nomor 1303 Cina. Min Majalatil Ahkam Al-Adliyah ya, pada kitab perundang-undangan keadilan kan. Idza wada'a rajulun fi mahalin syai'an, apabila seorang laki-laki ya meletakkan di satu tempat sesuatu ya, pada suatu tempat sesuatu ya. Kasyirki wasyabakati li ajli soid ya. Seperti apa nih? Ya seperti jaring mungkin ya. Ya li ajli soid, untuk memburu, fawaqa fihi soidun, maka kemudian ya apa tersangkut di dalamnya itu buruan, bahwa lidzalika rajul, maka buruan itu untuk laki-laki itu. Walakin idana syabakatahu, akan tapi apabila dia menyebarkan jaringnya itu ya, apabila dia menyebarkan jaring li ajli tajfifiha, untuk maksud ya mengeringkannya, fawaqa biha saidun, maka kemudian tersangkut di dalamnya itu apa? Saidun, buruan, pala yakunu lahu ya. Oh ya, syarokun ternyata ya dibaca itu syarokun yang itu tuh ya, kasyarok kasarik sama mana itu jerat jala jaring. Bahwa kapi hasaidun, maka kemudian ya tersangkut kepadanya soid, pala yakunu lahu, maka itu bukan untuknya gitu ya, pala yakunu lahu. Kama law waqa'a saidun fi huprotin ya, seperti mana kalau terjatuh buruan itu di lubang, fi ardihi, di mana di tanah punya dia ya. Jadi jatuh di lubang, tanahnya punya dia
Tapi tidak dengan maksud untuk berburu eta teh si apa lubangnya itu bukan. Ya teman ngahaja we gitu kan bikin lubang ke ngajalan batur misalnya. Ya. Baina mulai salah. Kada set pang di amanatkan untuk lain salahu ya wali goiri. Nah, ya wali dan bagi orang lain an yastakmilahu boleh itu ya untuk memilikinya bil asli dengan apa dengan mengambil. Jadi kalau jatuh buruan binatang buruan tapi binatang buruan itu ya nggak sengaja gitu jatuhnya gitu. Dan itu lubang itu bukan untuk berburu gitu paham ya buat lubang untuk apa misalkan artesis apa itu yang itu loh buat nampung air teh nah itu namanya tuh serapan ya untuk sumur serapan jatuh di situ teh apa misalkan kelinci liar tapi ya harus kelinci liar yang kelinci yang ini atau burung lah ya burung piit misalkan tiba-tiba jatuh di situ burung piit nah maka itu tidak untuk pemilik tanah itu tidak untuk siapa nah orang lain boleh memilikinya dengan mengambil benda tersebut gitu ya sudahlah segitu dulu untuk hari ini ya sampai dengan nah jadi minggu depan insyaallah waspul fi'li ya bil hilli wal hurmati binaan ala qasdi paili. Sudah sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan untuk qaidul fikih. Rame ternyata ya qaidul fikih buku ini insyaallah. Ya menarik sekali ini buku ya. Pokoknya kalau baca kitab Gundul itu ya buku berbahasa Arab asal paham itu menyenangkan gitu. Yang membuat kita sedih itu ya kerma bahasa Arab tulisannya Gundul pas dibaca macana saralah ngerti aduh itu bikin nangis itu bikin nangis itu ya betul nggak makanya ya ada orang yang dikasih kitab ini nangis dia ya nangis itu apa ya sudah mah tulisannya Arab Gundul macana saralah ngerti deh nepikeun kecirik nah makanya obat daripada kebodohan apa belajar talabul ilmi ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit amin ya Allah ya rabbal alamin nah sudah segitu dulu untuk malam hari ini siang ya tapi kalau di YouTube ada ini nanti bisa apa bisa pagi bisa siang bisa malam ini ya yang nonton gitu ya telangkung nonton ya sampai di sini dulu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh